Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai diskusi materi cambal ini aku ngomong. Tony arek mana sih? Tony arek mana? Di mana sih Tony? Di Tar gak sih? Oh, Blitar. Blitar. Tolong aku. Oh, Blitar. Ayo. Gak piye to, Cah? Cek toh, materinya judulnya apa? Kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Yo, mulai. Esa sangguyu. Kudu gue salah. Wes. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai diskusi kali ini dengan materi kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Langsung saja ke abstrak. Ayo, siapa yang bagian abstrak? Oke, jadi di sini kelompok kami akan mendiskusikan tentang studi kasus legalitas kompilasi hukum Islam di Indonesia. Penulis menemukan fakta dalam penataran hukum syara di masa klasik banyak ditemukannya praktek ijma lokal, yaitu penetapan hukum syar'i disepakati dan dilakukan oleh beberapa mujtahid dan mencakup satu wilayah tertentu. Melihat fakta sikon umat Islam yang menganut national state, mayoritas ulama kontemporer menerima kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam dengan dua syarat. Yang pertama, hukum negara tersebut mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan untuk semua, dan ukuran kemaslahatan harus sejalan dengan nilai-nilai wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pembentukan sebuah hukum negara dilaksanakan dengan musyawarah menggunakan lembaga resmi negara yang di dalamnya tergabung para ulama dan umara yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidangnya. Baik, selanjutnya. Pendahuluan ya? Iya. Pendahuluan. Dalam kacamata sejarah, praktek hukum negara sebagai sumber hukum Islam bukan merupakan hal yang baru. Sewaktu Rasulullah SAW masih hidup, beliau sebagai kepala pemerintahan ketika itu, segala persoalan yang terjadi di kalangan umat Islam memerlukan keputusan hukum. Karena wahyu masih turun, segala persoalan hukum dapat diselesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bila wahyu tidak turun, maka hal ini merupakan isyarat secara halus kepada beliau untuk membuat peraturan kepada masyarakat. Dalam kacamata sejarah, praktek hukum negara terus berlanjut di masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Turki, Utsmani. Khalifah atau kepala pemerintahan membuat peraturan perundang-undangan yang diberlakukan kepada masyarakat. Berdasarkan hal inilah, para khalifah dalam menetapkan suatu perundang-undangan itu tidak berdasarkan kepada pendapatnya sendiri, namun tetap meminta pertimbangan pada para ulama dan terikat dengan hukum syara dan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam prakteknya, penetapan hukum Islam seperti ini penulis mengkategorikannya sebagai produk hukum negara yang merupakan bentuk ijma lokal suatu negara. Pada masa A'immah al-Mujtahidun seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, kondisi sosial politik ketika itu masih sederhana, tradisional, dan bentuk pemerintahan berinduk kepada suatu pemerintahan terpusat. Faktanya, saat ini fikih di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim sudah terlihat kecenderungan untuk menciptakan fikih kawasan melalui lembaga resmi dalam hal perundang-undangan negara. Sebagai contoh dapat dikemukakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir tahun 1948, Irak tahun 1953, Kuwait tahun 1964, Pakistan tahun 1961, dan di Indonesia dengan munculnya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Peraturan Perwakafan tahun 1978. Ulama klasik seperti Syafi'i,
Yang memahami ijma terjadi hanya ijma total yang melakukan kesepakatan tersebut berasal dari seluruh ulama di seluruh daerah terkait ketetapan sebuah hukum. Menurut penulis saat ini, telah terjadi pergeseran makna ijma klasik yang dipahami Imam Asy-Syafi'i karena telah berubah dari makna ijma total, semua mujtahid dalam satu masa sekarang berubah menjadi kesepakatan fuqaha pada suatu daerah tertentu. Baik, selanjutnya. Baik, saya akan jelaskan temuan dan pembahasan. 1. Tinjauan metodologis hukum negara untuk ijma lokal. Perbedaan muncul di kalangan ulama terkait hakikat dari ijma yang sesungguhnya. Dalam pengertian ijma di sini dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad. Namun yang jelas dari kenyataan yang dapat dilihat dan diketahui bahwa pada masa sahabat yang dimandang sebagai ijma ada kalanya berasal dari kesepakatan fuqaha dan ahli ijtihad, dan ada kalanya kesepakatan yang berasal dari dua orang sahabat juga dipandang sebagai ijma. Seperti jumlah takaran untuk menghitung nisab zakat yang berbeda-beda dari masing-masing daerah sesuai dengan yang mereka biasa gunakan. 2. Pandangan ulama kontemporer tentang kehujanan hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Berbentuk hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Wahbah Az-Zuhaili adalah salah seorang ahli hukum Islam kelas dunia. Terkait pembahasan tentang sumber hukum Islam, beliau menulisnya secara teliti dan lengkap. Dalam tafsirnya, beliau banyak memberikan pemikiran dengan mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dengan penafsiran-penafsiran baru. Salah satu pemikirannya yang berbeda dengan pendapat ulama ketika itu adalah mengenai kemaslahatan rakyat dengan ketentuan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme syura atau sekarang lebih familiar dengan istilah demokrasi. 3. Benang merah beberapa pemikiran ulama terkait hukum negara sebagai sumber hukum Islam. Rashid Ridho menyatakan bahwa hukum negara dapat menjadi hujjah sebagai hukum alam apabila mengandung keadilan di dalamnya, sehingga hukum tersebut tidak butuh konfirmasi lagi dari nas, mengingat Allah esensinya adalah keadilan itu sendiri. Alasannya adalah karena ketika dirunut-runut lebih dalam bahwa tujuan hukum Islam itu hakikatnya adalah keadilan. Melalui teori maqasid dapat dijumpai benang merah terhadap kehujanan hukum negara sebagai hukum negara, yaitu ulama kontemporer berpendapat bahwa dalam pengaturan urusan muamalah diserahkan kepada pemerintah dan diberikan peluang sebesar-besarnya kepada pemerintah dari sebuah negara untuk ikut andil dalam membentuk hukum Islam menjadi sebuah undang-undang. 4. Kehujanan kompilasi hukum Islam sebagai hukum negara untuk menjadi sumber hukum Islam di Indonesia. Salah satu keberhasilan dalam menghilangkan disparitas hukum Islam di masyarakat Indonesia adalah telah diformulasikannya kompilasi hukum Islam di akhir tahun 80-an. Sampai saat ini KHI tetap menjadi pedoman dan rujukan di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Namun beberapa kalangan masih mempertanyakan bagaimana kedudukan kompilasi hukum Indonesia yang legalitasnya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Indonesia berpendapat KHI adalah bentuk ijma dan dapat menjadi hujjah untuk diamalkan. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Selain itu, fikih yang selama ini tidak positif telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dalam mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Terkait dengan keberadaan KHI sampai saat ini tetap menjadi pedoman oleh para hakim di pengadilan agama dalam menjawab permasalahan hukum Islami. Sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode. Untuk yang pertama, jadi sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, penilaian ini akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau library research yang bersifat kualitatif dan analisis. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah induksi dan deduksi yang
Selanjutnya dikomparasikan untuk mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan oleh teman-teman. Oke, sekian sekian penjelasan saya, bisa dilanjutkan untuk teman yang lain. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dalam menetapkan hukum syara, banyak ditemukan praktek ijma lokal, yaitu penetapan hukum syar'i disepakati dan dilakukan oleh beberapa mujtahid saja, dan hanya mencakup satu wilayah tertentu. Melihat fakta dan kondisi umat Islam saat ini, sudah tersekat-sekat regional negara masing-masing yang dikenal dengan national state. Mayoritas ulama kontemporer menerima kehujahan hukum negara sebagai sumber hukum Islam dengan dua syarat, yaitu pertama, hukum negara tersebut mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan untuk semua dan ukuran kemaslahatan tersebut harus sejalan dari nilai wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pembentukan sebuah hukum negara dilaksanakan dengan cara musyawarah oleh lembaga resmi negara yang di dalamnya tergabung ulil amri. Ulil amri adalah ahli wal aqdi yang di dalamnya tergabung para ulama dan umara yang memiliki pengetahuan mendalam terhadap kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi keadilan. Harapan besar ditumpangkan kepada ulil amri dalam hal ini pemerintahan Indonesia untuk terus berusaha meningkatkan hukum Islam yang ada dalam KHI menjadi sebuah undang-undang. Terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Oke, di sini saya akan bertanya, kitab apakah yang pernah ditulis oleh Wahzab Az-Zulai yang sangat fenomenal? Untuk teman-teman yang bisa menjawab, mungkin bisa menjawab pertanyaan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nikma. Beliau menulis kitab usul fikih yang fenomenal, yaitu Ushulul Fiqh al-Islami. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, pertanyaan. Bagaimana ijma diterapkan? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Tony. Ijma diterapkan sebagai hasil ijtihad ulama suatu daerah dan pemberlakuannya juga untuk daerah yang bersangkutan, seperti jumlah takaran untuk menghitung nisab zakat yang berbeda-beda dari masing-masing daerah sesuai dengan yang mereka biasa gunakan. Baik, jawaban dari saya, apakah sudah cukup? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan bertanya, apa saja sumber-sumber hukum dalam Islam? Di sini saya akan menjawab. Mungkin bisa dikoreksi jika jawaban saya salah. Menurut yang telah saya baca, hukum Islam terdiri dari 4 macam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, para ulama, dan mustajid yang didasarkan kepada ijma sahabat mengenai kasus keagamaan dan keputusan para imam, pemerintah, hakim dalam suatu urusan politik. Itu jawaban dari saya, mungkin ada kurangnya. Terima kasih. Saya akan bertanya, apa tujuan dari pembahasan hukum yang sebenarnya? Baik, saya akan menjawab. Tujuan dari pembahasan hukum yang sebenarnya adalah pembahasan hukum bertujuan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat dengan ketentuan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme syura atau musyawarah, atau sekarang lebih familiar dengan istilah demokrasi. Terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan saya. Teori apakah yang digunakan untuk berpendapat dalam kehujahan hukum negara? Apakah ada yang bisa membantu untuk menjawab? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Melalui teori Makosid dapat dijumpai benang merah terhadap kehujahan hukum negara sebagai hukum negara, yaitu ulama kontemporer berpendapat bahwa dalam pengaturan urusan muamalah diserahkan kepada pemerintah dan diberikan peluang sebesar-besarnya kepada pemerintah dari sebuah negara untuk ikut andil dalam membentuk hukum Islam menjadi sebuah undang-undang. Baik, itu jawaban dari saya. Apakah sudah cukup? Terima kasih, penjelasannya sudah cukup. Baik, sepertinya sudah cukup untuk diskusi kita kali ini. Sekian, terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di screenshot dulu buat laporan. Bagian favorit.